Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo ya. Terima kasih untuk teman-teman yang terus setia mengikuti channel ini dan belajar kebenaran firman Tuhan di channel ini. Kali ini saya akan jawab satu pertanyaan, yaitu dari Dila Dila Isai atau is for a, nggak ngerti lah. Ya, dikatakan inilah manusia nggak ada malunya. Jadi dia bilang kalau saya itu nggak ada malunya. Jelas Yesus tak pernah mengaku sebagai Tuhan. Inilah kebohongan Tante Louis ini. Apakah ada yang menyembah Yesus waktu bayi? Apakah pantas Tuhan disembah sewaktu netek? Apakah pantas Tuhan disembah sewaktu buang air besar? Sewaktu Yesus digendongan ibunya Maria, apakah manusia sudah menyembahnya? Ya, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan orang yang sudah putus asa sebenarnya. Karena nggak bisa mempertanyakan sesuatu yang berdasarkan mungkin penyerangan berdasarkan sejarah, kesalahan Alkitab dan lain-lain. Akhirnya dia pakai logika receh yang selalu jadi andalannya. Berusaha untuk membenturkan eh, sesuatu dengan satu argumen yang lain. Tapi saya akan jawab satu-satu ya. Yang pertama itu dia mengatakan bahwa saya adalah bohong karena Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya Tuhan. Nah, pertanyaan ini sebenarnya sering banget dijawab dan jawaban dalam Alkitab itu sebenarnya banyak banget. Kalau Yesus bilang dia tidak pernah mengatakan bahwa dirinya Tuhan, itu salah juga. Kenapa? Karena Yesus pernah mengatakan bahwa dirinya adalah guru dan Tuhan. Sesimpel itu. Tetapi dari banyak ayat itu menunjukkan bahwa Yesus adalah seseorang yang memiliki kuasa sama dengan Allah. Salah satu contohnya adalah ketika dia mengatakan bahwa anak manusia juga berkuasa mengampuni. Nah, kita semua tahu bahwa yang berkuasa untuk mengampuni seseorang adalah Allah, iya kan? Tetapi ketika dia menyembuhkan orang sakit, dia mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Jadi itu adalah pada waktu itu mereka sendiri menanyakan, "Loh, kok kenapa dia manusia, dia berhak mengampuni orang lain, dia bisa mengampuni orang lain." Dan dikatakan bahwa, "Supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia atau Yesus juga berkuasa mengampuni." Itu ingin mengatakan bahwa aku juga Allah, makanya aku berhak untuk mengampuni. Itu simpel. Bahkan dia juga mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan atas hari Sabat. Loh, ketika orang komplain, loh kenapa Yesus nggak ikutin aturan-aturan hari Sabat? Hari Sabat kan nggak boleh melakukan pekerjaan, tapi kenapa dia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat? Kemudian dia mengatakan bahwa supaya kamu tahu bahwa aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Pusat penyembahan dalam hari Sabat, pusat kekuasaan dalam hari Sabat itu sebenarnya Yesus Kristus sendiri. Lah masa tuannya terikat dengan aturan yang ada? Dia bosnya kok. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus sendiri sebenarnya mengatakan bahwa dirinya Tuhan gitu. Terus contoh lainnya, pada waktu orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, mahkamah agama dan lain-lain, imam-imam, dia bertanya kepada Yesus bahwa, "Apakah engkau anak manusia?" Loh, sorry. Apakah engkau anak Allah? Dikatakan. Nah, orang Yahudi itu tahu bahwa kata anak Allah itu berarti sama dengan Allah. Jadi bukan berarti ketika orang-orang imam-imam waktu mengatakan engkau anak Allah, kemudian mereka berpikir bahwa oh Allah beranak. Enggak. Itu cuman konsep orang Indonesia yang ada kayak gitu. Ketika ada kata anak Allah, dipikir Allah beranak. Padahal anak Allah itu berarti Allah. Itu dalam pemahaman orang Yahudi. Loh, kok bisa kayak gitu? Makanya memahami Alkitab harus dari perspektif orang Yahudi. Orang Yahudi ketika dikatakan anak Allah, mereka memahami bahwa itu adalah Allah. Makanya ketika penglihatan dari orang-orang pada waktu dibakar waktu Sadrak, Mesak, Abednego dibakar. Kemudian ada statement di situ,
Ada satu orang, dia seperti dewa, iya kan? Anak dewa. Dia seperti dewa. Dan bahkan ketika melihat anak manusia, berarti itu adalah manusia di situ gitu. Nah, inilah yang konsep harus kita pahami. Contohnya, tangga. Tangga itu memiliki anak tangga kan. Apakah anak tangga itu tangganya beranak? Enggak kan? Tapi anak tangga merupakan bagian dari tangga. Bener gak? Anak panah. Apakah panah beranak? Panah punya istri kemudian punya anak beranak? Enggak kan? Anak panah berarti bagian dari panah itu. Anak Allah berarti Allah. Bukan berarti Allah beranak. Itulah yang harus kita pahami. Nah, ketika orang Yahudi, imam-imam menanyakan, "Engkaukah anak Allah?" Yesus mengatakan, "Engkau yang mengatakannya." Dari situ mereka mengoyakkan jubahnya dan mereka menyatakan Yesus bersalah karena Yesus menghujat Allah karena dia mengatakan bahwa dirinya Allah. Lu simple. Jadi ayat dalam Alkitab tuh banyak banget kalau berbicara mengenai apakah Yesus pernah mengatakan dirinya Tuhan apa enggak? Iya banyak. Anda aja nggak bisa memahami isi Alkitab karena pikiran Anda nggak mau belajar gitu loh. Nah, sehingga kalau dikatakan apakah saya berbohong ketika saya mengatakan Yesus adalah Allah dan Yesus mengatakan dia tidak pernah mengatakan Allah. Bukan, saya nggak bohong. Anda yang kurang pengetahuan. Simple. Lanjut ya. Apakah ada yang menyembah Yesus waktu bayi? Loh, ini kan saya sudah jawab ulang-ulang. Masa nggak bisa ngerti? Orang-orang Majus ketika Yesus masih bayi datang menyembah Yesus. Para gembala datang ketika Yesus masih bayi. Mereka ngapain? Mereka ngapain? Mereka menyembah Yesus. Itu pun masih kau tanyakan itu. Kan sudah saya jelaskan ulang-ulang bahwa Yesus disembah bahkan ketika Yesus masih kecil. Iya kan? Lanjut. Apakah pantas Tuhan disembah sewaktu netek? Apakah pantas Tuhan disembah waktu buang air besar? Apakah Tuhan pantas? Sekarang gini, yang menentukan Tuhan pantas dan tidak pantas disembah itu siapa? Saya tanya. Ya Tuhan sendiri dong. Iya kan? Dia Tuhan. Bukan kita yang tentukan pantas tidak pantasnya. Kalau kita dapat menentukan standarnya Tuhan, berarti kita Tuhan. Itulah kenapa kadang-kadang saya bingung. Ini mereka ini yang menentukan standarnya Tuhan loh. Hebat kan? Jadi siapa Tuhannya? Mereka. Saya tahu pemikiran ini sebenarnya pemikiran seseorang yang terjebak dalam filosofi Plato. Cuman mereka ini kan nggak ngerti gitu kan. Apa Plato? Plato itu adalah seseorang yang memegang absolut. Jadi Tuhan itu absolut dan Tuhan ini tidak mungkin jadi materi. Karena materi adalah jahat. Itulah kenapa di dalam Alkitab itu ada satu pandangan yang dikritiki yaitu Gnostik. Kaum Gnostik. Kaum Gnostik adalah kaum mereka yang pemikiran teologinya dipengaruhi oleh filsafat dari Plato. Jadi mereka berpikir bahwa materi itu jahat. Materi ya tubuh manusia itu jahat. Yang mana tidak mungkin Allah tinggal dalam tubuh manusia. Coba kalian searching di laptop, cari aliran Gnostik gitu. Nah, pemikiran inilah yang dipahami oleh manusia tadi. Saya nggak tahu, mungkin dia agamanya agama Plato kali ya. Sehingga berpikir bahwa Allah itu tidak mungkin jadi manusia. Manusia itu fana. Manusia itu berdosa. Ya memang manusia berdosa, tapi bukan berarti Allah nggak bisa tinggal diri manusia. Karena ketika Allah tinggal dalam tubuh manusia, dia tidak mungkin berdosa. Sesimpel itu. Nah, makanya kalau kita lihat dalam pemikiran dia, mungkin nggak sih? Layak nggak sih? Kok Tuhan kita sembah ketika dia jadi manusia? Nah, pemikiran gnostik yang ada dalam dirinya ini yang susah untuk dihapuskan.
Karena dia tidak akan paham dan dia tidak mengerti bahwa Tuhan bisa berada di mana saja dan membuat tempat itu jadi kudus. Contoh simpelnya, pada waktu Tuhan bertemu dengan Musa, tahu nggak kisah ini? Ayo saya tanya kamu, bagaimana kisah dalam kitabmu ketika Allah bertemu dengan Musa? Katanya ada kisah Musa kan? Jadi ketika Allah bertemu dengan Musa, Allah tinggal di mana pada waktu itu? Dia ada di semak-semak yang kebakar. Jadi terbakarlah itu tumbuhan itu. Tapi tempat itu nggak kebakar. Walaupun ada api di situ. Allah ngobrol dari situ. Dia bilang, Musa, ayo pimpin itu bangsaku keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Bukan Arab loh ya. Kanaan. Tanah perjanjian tuh Kanaan. Nah, lalu apakah Allah? Lah kok bisa di situ Musa sujud menyembah Allah? Padahal di situ ada semak-semaknya gitu loh. Loh, kenapa? Kok bisa? Ya, kita cek lah supaya kalian sadar lah. Ayat 4 ya. Ya, nih Keluaran pasal 3 ayat yang keempat. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa, ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Loh, Allah tinggal di semak-semak duri yang kebakar tapi nggak kebakar. Lihat tempat di mana Tuhan tinggal pada akhirnya jadi kudus. Tuhan loh bisa jadi semak waktu itu, semak duri. Lah ini jadi manusia kok nggak bisa? Musa sujud menyembah waktu itu ke semak duri. Lah ini ketika Allah tinggal dalam diri Yesus, kenapa lagi kalau manusia sembah dia? Jadi konsep berpikir ini nih harus berdasar Alkitab. Alkitab, kitab suci, Allah sendiri yang memberikan standar siapa Allah itu. Dia menunjukkan diri dari atas ke bawah. Ini loh aku Allah. Bukan, Allah nggak bisa dong di semak duri. Allah nggak bisa dong di tengah badai. Allah nggak bisa dong di tengah-tengah angin. Siapa lu nentuin Allah? Ya, jadi pertanyaan model begini sebenarnya harus di bumi hanguskan. Karena pertanyaan yang tidak berdasarkan penyataan Allah, wahyu Allah. Tapi berdasarkan otaknya sendiri yang berpikir dirinya itu pintar. Padahal sebenarnya kalian harus tahu bahwa otak kita ini nggak nyampe kalau mau deskripsikan Allah. Oke, terima kasih itu saja dari saya, Luis Prasetyo sini. God be with you all.